Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas F dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab tinjauan literatur kritis. Sebelum membahas materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Erlinda Febriasci dengan PM 104, ada saya sendiri yaitu Gania Azarazen dengan PM 112, ada Arum Indah Setiarini dengan PM 187, dan yang terakhir ada Muhammad Akbar Dwi Ferdianto dengan PM 241. Baik, materi pertama yaitu bagaimana pendekatan tinjauan pustaka. Langkah pertama dari tinjauan literatur melibatkan identifikasi berbagai materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang tersedia mengenai topik yang diminati dan mendapatkan akses terhadap materi tersebut. Sumber data kualitas tinjauan pustaka bergantung pada pemilihan dan pembacaan yang hati-hati terhadap buku, jurnal akademis dan profesional, laporan, tesis, prosiding konferensi yang diterbitkan dan sejenisnya. Buku dan jurnal akademis secara umum merupakan sumber informasi yang paling berguna. Pertama ada buku teks. Buku teks adalah sumber teori yang berguna dalam bidang tertentu. Kelebihan dari buku teks ini adalah dapat mencakup berbagai topik. Terlebih lagi jika buku teks dapat membahas suatu topik dengan lebih menyeluruh dibandingkan artikel. Selanjutnya jurnal. Artikel di jurnal ini umumnya telah diproses peer review, artinya telah mendapat pengawasan dari ahlinya. Artikel penelitian adalah laporan penelitian empiris yang menjelaskan satu atau beberapa penelitian terkait. Bagian latar belakang konseptual dari artikel penelitian ini memberikan gambaran ringkas tentang literatur yang relevan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pendekatan tinjauan literatur, yaitu ada tesis. Tesis berisi tinjauan literatur yang mendalam di bidang tertentu. Tesis mencakup beberapa bab empiris. Bab-bab ini seringkali memiliki struktur dan karakteristik yang sama dengan artikel jurnal akademik. Selanjutnya ada proceeding konferensi. Proceeding konferensi bermanfaat dalam menyajikan penelitian terbaru atau penelitian yang belum dipublikasikan. Selanjutnya yaitu ada naskah yang tidak diterbitkan. Naskah yang tidak diterbitkan sebagai sumber informasi apapun yang tidak resmi dirilis oleh individu, penerbit, atau perusahaan lain. Masih membahas tentang pendekatan tinjauan literatur, ada sumber-sumber datanya, selanjutnya ada laporan. Nah, Departemen Pemerintah dan Perusahaan ini biasanya menugaskan atau melaksanakan penelitian dalam jumlah yang besar. Temuan mereka nanti itu akan dipublikasikan yang akhirnya akan memberikan sumber informasi suatu pasar maupun industri atau perusahaan tertentu yang akan berguna di masa depan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Ya, selanjutnya ada koran. Surat kabar itu biasanya menyediakan berbagai informasi bisnis terkini, seperti informasi pasar, industri, ataupun perusahaan tertentu yang berguna yang dapat digunakan penelitian. Nah, tapi kita perlu garis besari bahwa opini di surat kabar itu tidak selalu tidak memihak. Jadi, ada surat kabar yang memihak, ada surat kabar yang tidak memihak. Kita harus bisa memilah dan memilih atau memfilter ketika melakukan penelitian. Selanjutnya ada internet. Di sini ada sumber data dari internet. Ada jumlah informasi yang dapat ditemukan itu banyak sekali di World Wide Web atau di internet. Tetapi internet itu juga akan memberikan tantangan yang luar biasa dalam menentukan kegunaan dan keandalan informasi itu sendiri. Karena apa? Karena internet itu tidak diatur dan tidak diawasi, ya. Selain itu, mengembangkan suatu halaman internet itu sangat mudah dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Nah, tantangannya itu kalian harus bisa menentukan kualitas dari informasi yang kalian peroleh melalui internet itu sendiri. Selanjutnya ada masalah etis.
Yaitu penelitian kan biasanya melibatkan atau pasti melibatkan pengembangan karya-karya orang lain. Nah, hal tersebut itu memunculkan suatu kendala-kendala. Ada kendala penting yang harus diwaspadai, yaitu yang pertama, salah menggambarkan karya orang lain. Hal tersebut terjadi ketika peneliti memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan tentang sudut pandang, ide, temuan dari penulis yang lain atau karya yang dibuat sebagai pengembangan tadi ya. Nah, hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Yang kedua ada plagiarisme, yaitu penggunaan kata-kata, ide maupun argumen orang lain tapi seolah-olah itu milik peneliti sendiri atau milik Anda sendiri yang meneliti tanpa memberikan kredit yang sesuai. Ini bisa terjadi karena ketidaktahuan, kecerobohan, ataupun disengaja juga bisa. Plagiarisme itu bentuk penipuan yang dibilang sangat serius dalam dunia akademis ya, karena hal tersebut menunjukkan ketidakpedulian terhadap usaha orang lain. Kedua hal tersebut itu tindakan yang sangat merugikan dan bisa merusak integritas ilmiah. Nah, plagiarisme juga itu dapat menyulitkan pembaca untuk memverifikasi keakuratan klaim dan mengaburkan posisi dalam diskusi ilmiah peneliti tersebut. Nah, untuk menghindari plagiarisme, itu penting bagi peneliti untuk selalu merujuk sumber yang digunakan dengan benar. Kemudian materi selanjutnya adalah mencari literatur. Dengan teknologi yang semakin modern ini, menemukan informasi di perpustakaan menjadi jauh lebih mudah dan juga cepat nih melalui sistem komputer online dan juga basis data elektronik. Nah, hampir dari semua perpustakaan sekarang itu sudah punya sistem online untuk mencari informasi yang memang sudah dipublikasikan. Nah, sebagian besar dari perpustakaan itu sudah memiliki sumber daya elektronik sebagai berikut. Yang pertama itu jurnal elektronik, di mana perpustakaan yang kita tuju itu mungkin sudah berlangganan jurnal yang telah diterbitkan atau tersedia secara online. Jadi cari tahu jurnal mana yang memang disediakan secara online oleh perpustakaan yang kita tuju. Kemudian yang kedua ada basis data teks lengkap, di mana basis data teks lengkap ini menyediakan teks lengkap mengenai artikel. Cari tahu basis data teks lengkap mana yang memang disediakan oleh perpustakaan yang memang kita tuju. Kemudian yang ketiga ada basis data bibliografi. Jadi pangkalan data bibliografi itu hanya menampilkan kutipan mengenai bibliografi, yaitu nama pengarang, judul artikel ataupun judul buku, sumber publikasi, tahun, volume, dan juga nomor halaman. Ini berisi mengenai informasi yang sama dengan yang dapat ditemukan dalam buku-buku indeks bibliografi di perpustakaan yang diperbarui secara berkala dan juga mencakup artikel yang diterbitkan dalam majalah, surat kabar, buku, dan juga sebagainya. Kemudian yang terakhir ataupun yang keempat yaitu basis data abstrak, di mana database abstrak itu juga menyediakan abstrak atau ringkasan artikel. Pangkalan data ini atau basis data ini tidak tersedia teks lengkap dari sebuah artikel ataupun naskah. Materi selanjutnya di sini adalah mengevaluasi literatur. Menggunakan sistem online untuk mencari literatur akan sangat membantu dan memberikan daftar referensi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memilih buku dan juga artikel yang relevan dengan jauh lebih mudah lagi. Selain itu, membaca abstrak sebuah artikel juga akan membantu. Kita juga perlu memeriksa daftar isi buku dan juga jangan lupa untuk mencantumkan referensi dari artikel dan juga buku yang memang sering dikutip oleh peneliti lain, meskipun karya-karya tersebut itu mungkin sudah ditulis puluhan tahun yang lalu. Kita juga harus memasukkan karya-karya terbaru agar tinjauan literatur kita itu jauh lebih terkini lagi. Nah, dalam menilai kualitas penelitian, kita itu harus bisa bertanya, apakah pertanyaan penelitian ini dijelaskan dengan baik? Kemudian, apakah metode penelitian yang dijelaskan ini secara jelas? Apakah kesimpulan didasarkan pada temuan penelitian? Dan apakah penulis ini mempertimbangkan keterbatasan penelitian? Perhatikan juga kualitas jurnal yang menerbitkan artikel.
jurnal yang direview oleh rekan sejawat dan memiliki faktor dampak yang baik biasanya menandakan kualitas yang lebih tinggi. Untuk menilai artikel ataupun buku, perhatikan relevansi topik, jumlah kutipan, tahun penerbitan, dan juga kualitas keseluruhan, lalu cantumkan yang relevan sebagai referensi. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini adalah bagian penting dari penelitian. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti untuk membangun karya orang lain dan membantu membuat keputusan yang tepat. Tinjauan ini melibatkan mengidentifikasi tema-tema yang penting dan mendokumentasikan temuan dari penelitian sebelumnya. Ini juga menunjukkan bahwa peneliti itu memahami masalah yang memang dia teliti. Nah, informasi yang relevan harus disatukan secara logis, bukan hanya disajikan secara kronologis. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menggabungkan temuan-temuan dari literatur yang memang telah dipilih untuk membuat kesimpulan baru. Nah, ada metode yang diterima untuk mengutip referensi seperti Publication Manual of the American Psychological Association atau APA, kemudian The Chicago Manual of Style, dan Turabian's Manual of Writers. Nah, tinjauan literatur yang baik dapat memperkenalkan subjek penelitian, mengidentifikasi masalah, dan juga membangun dasar untuk teori dan juga hipotesis. Misalnya, dalam penelitian tentang efektivitas organisasi, tinjauan literatur itu dapat membantu mengembangkan model yang lebih kuat dengan mengintegrasikan berbagai penelitian. Selanjutnya, peneliti akan mengembangkan kerangka kerja tentang efektivitas organisasi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta merumuskan hipotesis untuk menguji model tersebut. Dengan demikian, tinjauan literatur ini memberikan fondasi yang kokoh bagi penelitian. Sesi materi telah kami paparkan. Kami harap teman-teman bisa memahami materi tinjauan literatur kritis dengan baik. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.